Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Mintarsi Arbarini MPD dan Bapak Imam Sofwan SPD MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Non-Formal. Saya, Maulida Wuri Paustri selaku moderator kelompok 16 akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Adapun susunan presentasi pada hari ini yaitu ada pembukaan, lalu penyampaian materi, dan yang terakhir ada penutup. Sebelum penyampaian materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 16. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Maulida Wuri Paustri dengan NIM 120142170, berasal dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang. Untuk yang selanjutnya bisa anggota kelompok 16 memperkenalkan diri. Saya ada Hilmaniar Hardianti dengan NIM 2006275 dari Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nabila Fokuari Putri dengan NIM 2007463 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, selanjutnya saya Septian Nugraha dari jurusan Pendidikan Masyarakat dengan NIM 2006214. Boleh pilih. Selanjutnya saya sendiri yaitu Vila Hirunisa dengan NIM 2001111 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih untuk kelompok 16 yang telah memperkenalkan diri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penyampaian materi. Untuk penyampaian materi yang pertama akan dipresentasikan oleh presentator pertama, dipersilahkan. Oke, baik. Di sini ada pengertian mengenai metode pembelajaran. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode pembelajaran. Bisa dilihat dari PowerPoint ini sendiri, ada pengertian menurut Musli pada tahun 2017, yang mana metode pembelajaran merupakan cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri atas pendidikan dan siswa untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi maksud dari metode pembelajaran ini yaitu apa yang sudah disusun oleh para pendidik yang nantinya akan bisa diimplementasikan kepada peserta didik sehingga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan sesuai rencana. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya ada prinsip-prinsip penentuan metode. Yang pertama, prinsip tujuan dan motivasi belajar. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran itu merupakan faktor utama penentu pemilih metode pembelajaran karena pembelajaran itu akan bermuara pada tujuan tersebut. Selain itu juga diperlukan motif dari siswa belajar. Motivasi yang tinggi dapat mempengaruhi kerisauan, keberhasilan, dan belajar. Motivasi ini dapat berasal dari siswa atau intrinsik atau dari luar siswa atau ekstrinsik seperti guru dan materi belajar. Yang kedua ada prinsip kematangan dan perbedaan individual. Nah, dalam prinsip ini anak itu merupakan pribadi yang unik dan memiliki gaya belajar yang beragam. Oleh karena itu, guru juga perlu memperhatikan pemilihan metode pembelajaran sesuai dengan perbedaan individual serta tingkat kematangan baik psikologis maupun fisiologis dari siswa. Yang ketiga ada prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Di sini sesuai dengan paradigma student center, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, pengalaman langsung perlu diberikan kepada siswa agar makna dari pembelajaran dapat dirasakan sendiri oleh siswa yang belajar. Yang keempat ada integritas pemahaman. Prior knowledge atau pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa merupakan bekal untuk menentukan metode pembelajaran mana yang tepat. Dan pemahaman serta pengalaman terdahulu akan mempermudah pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Yang kelima ada prinsip fungsional. Sesuatu dapat dikatakan sebagai belajar jika ada makna dan manfaat dari apa yang dipelajari. Oleh karena itu, penting memilih metode pembelajaran yang mampu mengantarkan siswa kepada makna dan manfaat belajar. Dan yang terakhir ada
prinsip menggembirakan. Kesan membosankan dan menjemukan harus dilepaskan dari pembelajaran. Nah, pembelajaran harus disetting dalam suasana yang menyenangkan atau joyful learning, sesuai yang menggembirakan akan turut menentukan keberhasilan dalam belajar, serta karena siswa juga tidak perlu mengalami situasi yang tegang dan tertekan dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi metode. Di sini dijelaskan ada 5 faktor. Yang pertama, tujuan yang berbeda dari masing-masing materi. Nah, ini tuh apa sih? Jadi, metode pembelajaran ini ditentukan oleh tujuan. Nah, bukan tujuan yang ditentukan oleh metode. Oleh karena itu, pengajar atau guru perlu jeli dan teliti menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh para peserta didik. Lalu ada perbedaan latar belakang individual anak. Jadi metode pembelajaran juga harus mampu mengakomodasi perbedaan individual siswa atau setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik minat, bakat maupun kebiasaan. Lalu ada motivasi dan status sosial. Hal ini juga merupakan landasan bagi para pengajar dalam memilih dan memvariasikan metode sebuah pembelajaran. Lalu ada perbedaan situasi dan kondisi di mana pendidikan berlangsung. Situasi dan kondisi ini yang berlainan menuntut metode pembelajaran yang berlainan pula. Saat suasana kelas tiba-tiba berubah, guru dapat mengubah metode pembelajaran ini menyesuaikan dengan suasana tersebut. Misalnya tiba-tiba siswa ada yang mengantuk, maka guru dapat mengubah metodenya menjadi metode yang mengaktifkan siswa seperti bermain game atau ice breaking seperti itu. Lalu ada perbedaan pribadi dan kemampuan guru. Tidak hanya siswa yang memiliki kepribadian yang unik, guru pun pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pemilihan metode pembelajaran sebaiknya juga memperhatikan kecakapan diri. Jangan sampai seorang guru memilih metode pembelajaran yang tidak dikuasainya, karena justru akan mempersulit diri sendiri dan menghambat tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Yang terakhir ada perbedaan fasilitas. Jadi fasilitas ini baik segi kualitas maupun kuantitas dapat mempengaruhi sebuah pemilihan dan penetapan metode belajar. Karena contohnya tujuan pembelajaran membuktikan konsep melalui praktikum tentunya membutuhkan metode eksperimen. Namun jika fasilitas laboratorium tidak ada, maka metode eksperimen ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metode yang sering dilakukan oleh pendidik. Dalam proses pembelajaran, di metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik, yang dimana kemudian peserta didik secara pasif menerima penjelasan dari pendidik. Dan metode ini hanya menggunakan satu arah saja. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini biasanya atau sering dilakukan pada model pembelajaran komparatif dan pemecahan masalah, dan metode ini biasanya dilakukan secara kelompok. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan kepada siswa yang pasif untuk dapat menjadi aktif. Dan yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang di mana pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dan kemudian peserta didik menjawab. Namun sebelum adanya tanya jawab, pendidik biasanya memperbolehkan atau mengharuskan peserta didik untuk membaca materi terlebih dahulu. Dan tanya jawab ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagian mana sajakah yang mampu dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi dilakukan dengan cara memperagakan sesuatu. Contohnya seperti cara bekerja sesuatu alat maupun
urutan sebuah kegiatan, baik secara langsung ataupun dibantu oleh media pembelajaran. Yang kelima ada metode eksperimen. Di metode eksperimen ini merupakan suatu cara pengajar di mana siswa melakukan percobaan tentang sesuatu hal seperti mengamatan, mengalami proses, dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Tujuan dari metode eksperimen ini untuk melatih peserta didik agar dapat mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dan yang terakhir ada metode resitasi. Metode resitasi atau penugasan adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik di luar jam sekolah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan telah menyampaikan materi. Dan dari simpulannya yaitu metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. Banyak macam metode yang dipilih guru dalam kegiatan mengajar, tetapi tidak semua metode dapat dikategorikan sebagai metode yang baik dan tidak pula semua metode dikatakan jelek. Prinsip-prinsip penentuan metode antara lain yaitu prinsip motivasi dan tujuan belajar, prinsip kematangan dan perbedaan individual, prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis, integrasi pemahaman dan pengalaman, prinsip fungsional, dan prinsip mengembirakan. Pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tujuan yang berbeda dari masing-masing materi, lalu perbedaan latar belakang individual anak, lalu perbedaan situasi dan kondisi di mana pendidikan berlangsung, perbedaan pribadi dan kemampuan pendidik, fasilitas yang berbeda, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Macam-macam metode pembelajaran yaitu terdapat metode ceramah, lalu metode diskusi, metode tanya-jawab, metode demonstrasi, metode eksperimen, dan metode resitasi, serta metode dari karyawati. Sekian dari presentasi dari kelompok 16. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.